Kita dapat mengarungi kehidupan dengan hati yang dikuasai kemuraman atau dengan sukacita dan optimisme. Allah menghendaki agar kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan bersukacita? Karena sukacita memberikan kita semangat, keyakinan, dan sekaligus kekuatan untuk mengarungi kehidupan di tengah-tengah berbagai kesulitan. Pada zaman Nehemia, Israel adalah bangsa yang sedang mengalami kesulitan yang sangat besar. Mereka sedang berjuang untuk memperbaiki kesejahteraannya setelah kembali dari pembuangan. Ekonomi mereka belum pulih, politik tidak stabil, keamanan mereka terancam oleh sentimen dan kebencian bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak senang melihat Israel bangkit kembali. Namun Allah berbicara kepada mereka, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tahap demi tahap, akhirnya Israel dapat bangkit kembali dari keterpurukan mereka. Mereka telah mendapatkan kekuatan dalam perjuangan hidup ini karena mereka bersukacita. Sebaliknya, orang-orang yang menjalani kehidupan ini dengan kemuraman justru akan menjadi lemah dan tidak berdaya ketika mereka menghadapi berbagai tantangan. Perhatikanlah orang-orang yang selalu muram dan mengeluh di sekitar saudara. Mereka menjadi penat dan lemah sehingga mereka kalah dalam perjuangan hidup yang pada akhirnya membuat mereka tidak mencapai apa-apa di dalam kehidupan ini. Mereka menggenapi apa yang ditulis oleh seorang penulis Amsal. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Contoh lain bagaimana sukacita memberikan kekuatan di dalam kehidupan, tetapi susah hati hanya akan melemahkan, dapat kita pelajari dari kehidupan Nabi Elia. Setelah Elia mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, Tuhan mengabulkan doa Elia untuk menurunkan hujan. Saya percaya bahwa pada saat itu Elia pasti sangat bersukacita. Sebab ia melihat kemuliaan Tuhan dan kebesarannya dinyatakan bagi bangsa Israel. Setelah itu Elia mendapat kekuatan untuk bisa berlari mendahului Raja Ahab yang telah terlebih dahulu meninggalkan Gunung Karmel dengan menggunakan kereta kuda. Padahal Raja Ahab telah mendahului Elia sejauh 27 km jauhnya. Tetapi sukacita dari Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada fisiknya sehingga ia mampu mengejar dan mendahului Ahab. Tetapi setelah ia bersusah hati dan muram hati karena setelah itu dia menerima ancaman Ratu Isabel, Elia justru menjadi lemah dan putus asa sehingga ia ingin mati saja. Ini adalah bukti bahwa sukacita mendatangkan kekuatan dalam hidup kita, bahkan termasuk juga kekuatan fisik. Sedangkan kesusahan hati hanya akan melemahkan kita, termasuk juga tubuh kita. Namun sukacita yang memberikan kekuatan kepada kita bukanlah sukacita yang berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi sukacita yang memberikan kepada kita kekuatan adalah sukacita yang harus berasal dari Allah. Untuk membedakan antara sukacita yang berasal dari Tuhan dan dari diri kita sendiri, baiklah saya memberikan contoh tentang kehidupan Sarah. Pada waktu Tuhan berjanji bahwa tahun berikutnya Sarah akan mempunyai seorang anak, Sarah tertawa. Sarah tertawa pada waktu itu bukan karena dia percaya kepada janji Tuhan. Tertawanya adalah tertawa keraguan. Ia mentertawakan dirinya sendiri karena dia ragu. Mungkin dia berpikir di dalam hatinya, bagaimana mungkin saya yang sudah sangat tua ini masih bisa mempunyai anak?
Tetapi kemudian Sarah akhirnya tertawa juga ketika akhirnya ia melahirkan anaknya Ishak, karena Allah membuat dia mengandung dan melahirkan pada masa tuanya. Kali ini Sarah tertawa dalam arti yang sesungguhnya. Dia bersukacita dengan sukacita yang berasal dari Tuhan, berbeda dengan tertawa Sarah pada saat yang pertama. Jadi Sarah bersukacita, dan sukacita yang dari Tuhan itu membuat dia mendapat kekuatan untuk mengalami keajaiban Allah di dalam kehidupannya. Sebagaimana keajaiban telah datang di dalam kehidupan Sarah, saya percaya bahwa keajaiban Tuhan pun akan datang atas kehidupan kita kalau kita bersukacita di dalam Dia. Sebagai penutup, kita dapat membuat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, sukacita memberikan kepada kita kekuatan untuk mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Yang kedua, sukacita memberi kekuatan ekstra dan berpengaruh positif pada tubuh jasmani kita. Dan yang ketiga, sukacita mendatangkan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa saudara pun bisa mengalami semuanya. Alamilah semuanya itu, karena itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin.